Selamat datang kembali, teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fitur AutoCAD ya, yang fungsinya itu untuk mempermudah kita dalam proses menggambar atau membuat sebuah desain gitu. Nah, fitur-fitur ini itu ada di sini kita lihat, ada di baris perintah di bawah sini, ada objek snap tracking, ada objek snap, auto mode, auto snap dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur uh, ini bisa membantu ya, atau bahkan bisa mengganggu kalau kita nggak menggunakannya di saat yang tepat gitu. Nah, langsung saja untuk pertama saya jelaskan tentang ortho mode. Ortho mode ini ya, ini fungsinya adalah untuk membuat garis ya, atau menjaga gerakan kursor agar kursornya itu lurus, tetap lurus, lurus entah horizontal atau vertikal gitu saat kita menjalankan perintah AutoCAD. Jadi misalnya kita pengen bikin garis atau ingin memindahkan objek, mengcopy objek, jadi kursornya bisa bergerak bebas kalau kita tidak mengaktifkan ortho mode-nya. Contoh, misal di sini kita ada objek, lalu kita ingin memindahkan objek ini menggunakan move. Nah, apabila ortho mode-nya kita tidak aktif, maka kita bisa menggerakkan kursor ini atau meletakkan objek ini secara bebas ya. Namun lain hal kalau kita mengaktifkan ortho mode. Cara mengaktifkannya kita bisa klik ya sampai dengan berwarna biru, atau bisa juga kita tekan shortcutnya yaitu F8. Ketika kita sudah tekan F8, maka apabila kita move, ini kursor yang bergerak sudah terkunci ya ke arah horizontal maupun vertikal. Jadi kita bisa membuat perpindahan yang lurus gitu. Begitu juga dengan garis. Apabila kita ingin membuat garis, kita masukkan L, enter, klik sembarang. Nah, ini apabila kita tidak mengaktifkan auto mode, maka kursor bisa bergerak bebas dan kita uh, bisa membuat sudut ya di sini dengan garis yang bebas. Namun ini akan menyulitkan kalau kita ingin membuat garis lurus. Jadi kalau misalnya ingin membuat garis lurus, harus kita tekan F8 terlebih dahulu agar garisnya lurus, baik secara vertikal maupun horizontal. Itu. Orto ini bisa berguna jika kita menggunakannya di waktu yang tepat. Ya, karena apabila misal kita ingin memindahkan suatu objek, kita ingin memindahkan lingkaran ini ke sini. Apabila kita tidak, nah ini kan dia ada batasannya pergerakannya. Kalau kita menonaktifkan, jadi kita bisa dengan leluasa memindahkannya itu kemanapun. Gitu. Itu untuk fungsi ortho mode. Nah, auto mode juga bisa kita terapkan untuk dalam membuat mirror ya. Contohnya mirror, kalau kita mirror, nah ini adalah contoh ketika auto mode-nya belum aktif. Nah, perbedaannya setelah kita aktifkan auto mode-nya, maka dia akan tegak lurus seperti ini. Ya, itu contohnya untuk auto mode. Selanjutnya kita ke polar tracking. Polar tracking ini adalah shortcutnya yaitu F10. Atau kita bisa mengaktifkannya di sini dengan mengklik sampai dia menjadi warna biru. Polar tracking ini adalah shortcut yang memudahkan kita untuk menampilkan garis tracking.
Garis tracking ini berfungsi untuk membantu kita dalam membuat garis. Nah, selain garis, kita juga bisa membuatnya dengan sudut atau kemiringan tertentu. Di sini udah terlihat garis trackingnya muncul sudut 45 derajat, maka kita bisa klik di sini, maka akan jadi garis tracking dengan garis line dengan sudut 45 derajat. Kita bisa mengubah settingan garis tracking ini dengan mengatur di sini. Nah, apabila kita mengaktifkan, kita checklist, atau bisa dengan F10 juga kita bisa atur di keyboard. Nah, ini untuk angle atau sudut yang kita inginkan. Kita bisa adjust sudut yang kita perlukan untuk membuat sudut pada garis. Selanjutnya, kita coba object snap. Object snap ini defaultnya pada AutoCAD itu sudah nyala ya. Cuman kalau kita matikan terlebih dahulu, perbedaannya adalah apabila kita tidak mengaktifkan object snap, maka apabila kita ingin membuat line atau objek atau perintah apapun, ini pada objek yang kita ingin adjust itu tidak muncul titik ya, titik acuan atau iya titik acuan untuk memulai perintah gitu. Jadi kita tidak bisa presisi nih. Nah, lain hal kalau kita sudah mengaktifkan objek snapnya, itu shortcutnya F3, kita tekan F3, maka apabila kita aktifkan perintah lain, di sini udah otomatis ada tandanya gitu, ada tanda titik acuannya. Nah, untuk objek snap ini macam-macam ya, ada di sini ada midpoint, ada endpoint. Untuk mengaturnya atau menampilkan objek snap, kita bisa atur di drafting setting. Caranya klik DS, kemudian enter. Di sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Nah, namun di sini saya select all ya, saya pilih semua karena saya rasa dengan memunculkan semuanya kita bisa lebih mudah dalam mendeteksi eh, mode atau objek snap yang kita inginkan gitu. Tapi ini sesuai kebutuhan saja. Apabila teman-teman nggak mau semuanya atau mau beberapa saja, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Tuh. Oke. Ini ada endpoint, midpoint, center, node, quadrant, intersection, extension, dan lain sebagainya. Ini mempermudah kita dalam membuat atau menjalankan perintah. Karena nanti secara otomatis dia sudah ada. Misalkan ini adalah snap point untuk center. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan F3-nya atau objek snap-nya, maka nanti ini tidak akan ada tandanya. Kita tidak tahu senternya itu di mana. Dan kita jadi kesulitan untuk membuatnya presisi. Maka dari itu dibutuhkannya objek snap agar kita bisa meletakkan perintahnya ini dengan tepat di tengah-tengah sini atau dimanapun kita inginkan. Di midpoint, atau kita mau meletakkannya di midpoint misal, atau kita mau meletakkannya di kuadrannya dari lingkaran. Ini sudah otomatis ya, otomatis teridentifikasi titiknya secara tepat. Gitu. Selanjutnya ada dynamic input. Dynamic input ini apabila kita aktifkan, caranya adalah kita tekan F12 ya, atau kita klik di sini. Ini adalah tampilan shortcut yang ada di layar kerja. Sebenarnya ini cukup membantu karena kita jadi bisa melihat arah pandang mata kita tuh kan cenderung ke kursor. Jadi dengan kita menekan atau mengaktifkan dynamic input ini, jadi kita jadi bisa langsung terfokus dengan perintah apa yang sudah kita jalankan atau yang ingin kita jalankan gitu. Sebenarnya bisa saja nggak perlu pakai ini, cuman
mata kita harus terfokusnya ke, baris perintah ini. Kita misalkan ketik line. Nah, yang ter-adjust adalah di baris perintah. Ini sebenarnya preferensi saja, teman-teman bisa pilih apakah mau, diaktifkan atau tidak. Namun kalau saya cenderung lebih senang kalau, dynamic input-nya itu diaktifkan, sehingga setiap perintah itu bisa muncul tepat di depan layar atau di layar kerja, gitu, seperti itu. Ya, itu tadi adalah, tentang perintah atau fitur-fitur AutoCAD yang fungsinya untuk mempermudah kita dalam proses menggambar. Itu saja, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.